dahulu. Silakan sekretaris bawa doanya. Memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Membangun semangat belajar kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Bangun Pemuda Pemudi Indonesia. Mari kita bernyanyi 1, 2, 3, ya. Di sini ingat anaknya selalu menjaga protokol kesehatan. Selama masa-masa pandemi saat ini, kalian itu wajib mengkonsumsi banyak vitamin C, banyak makan nasi, makan sayur, dan juga makan buah-buahan. Apakah kalian sudah siap belajar IPS pada hari ini? Sudah. Bagus. Alat-alat sama bukunya, alat tulis sudah dibawa semuanya? Sudah. Karena kalau buku paketnya tidak dibawa ataupun pulpennya tidak dibawa, kita tidak akan mungkin melakukan pembelajaran dengan baik. Kalau ada buku paket ditinggalkan, itu sama dengan istilahnya orang tua kita pergi ke ladang tapi tidak membawa cangkul. Jadi orang tua kita ngapain di ladang? Tidak bisa ngapain. Bagus. Di dalam proses belajar kita ini nanti kita harus melakukan beberapa aturan. Aturan yang pertama, selama proses belajar mengajar, kalian itu tidak boleh cerita-cerita dengan teman-teman ya. Aturan begini kalian tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh jajan sembarangan. Mana tahu tadi ada bawa motor dari rumah atau jajanan, tidak boleh dimakan selagi proses belajar. Kecuali minum, itu pun kalau posisinya lagi batuk, itu pun minum air putih ya nak ya. Iya Bu. Terus selalu aktif di dalam pembelajaran. Kalau disuruh bertanya, silahkan bertanya. Kalau umpamanya disuruh menjawab, berlomba angkat tangan. Karena penilaian kita akan Ibu lakukan secara diskusi, di dalam diskusi kamu, dan ada juga nilai pribadi. Jadi nanti ada LKPD yang akan Ibu bagikan, itu akan kamu kerjakan secara kelompok. Dan ada juga nanti Ibu akan memberikan tugas perorangan ataupun tugas individu. Itu soalnya nanti Ibu buat berbentuk pilihan berganda. Nanti kan jawab ya nak ya. Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan. Kalian nanti presentasi ke depan harus penuh dengan percaya diri. Harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti bagus pun hasil diskusi kamu yang udah kamu kerjakan. Kalau malu-malu kamu di sini, nah disuruh menjawab malu, suaranya nggak kuat, itu nanti nggak bagus hasilnya nak. Jadi nanti harus tetap percaya diri. Baik, bagus. Kita akan belajar mengenai pelajaran IPS, di mana materi kita sekarang adalah mengenai interaksi sosial disosiatif. Di mana minggu semalam kita itu sudah belajar mengenai pelajaran apa? Ayo, siapa yang ingat? Oke, silakan kita. Mengenai interaksi sosial asosiatif, Bu. Bagus, baik. Di antara kalian, siapa yang masih ingat apa itu mengenai interaksi sosial asosiatif? Angkat tangannya. Bu. Interaksi sosial asosiatif merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Baik, tepuk tangan guys ya.
Yang kedua, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dengan tepat. Yang ketiga, menyusun hasil analisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat ya nak ya, mempresentasikan hasil analisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial dengan percaya diri. Ini Ibu akan memberikan persepsi buat kalian. Nah, gambar apa ini nak? Pertandingan bulu tangkis. Iya, pertandingan bulu tangkis. Yang kedua gambar apa ini? Lomba. Iya, lomba lari karung. Baik, di sini siapa yang pernah ikut pertandingan bulu tangkis? Angkat tangannya. Banyak ya yang pernah. Coba, Olive, pernah mengikuti bulu tangkis di dalam kegiatan apa nak? Antar sekolah Bu. Sebelum pandemi saya sudah ikut bertanding di sana, saya mendapatkan juara 1 Bu. Bagus, tepuk tangan buat Olive. Dia pernah mendapatkan juara berapa Olive? Juara 1 Bu. Baik, ini yang tadi gambar kedua, lomba lari goni. Siapa yang pernah ikut menjadi pesertanya? Angkat tangan. Saya Bu. Baik, coba si ganteng, kapan mengikuti perlombaan lari goninya nak? Pas 17 Agustus Bu. Kalau si Miftah? Sama Bu, 17 Agustus. Oh, jadi kelas kita dapat juara apa tidak? Dapat Bu. Juara berapa kalian? Juara 1 Bu. Juara 1. Bagus. Di sini akan Ibu bagikan soal pretest. Ini untuk mengetahui apakah kalian semalam ini udah membaca atau gimana di rumah ini kerjakan nak ya. Ini 2 menit aja selesai ini. 2 atau 3 menit. Karena soalnya pun hanya 5 Ibu buat ya nak ya. Dikerjakan ya nak ya. Ini perlu pengetahuan kalian aja karena ini masih pretest. Nah, apa yang kamu pelajari semalam aja. Kalau yang sudah siap, biar langsung dikumpulkan saja nak. Soalnya gampang-gampang gitu nak. Ada yang sudah siap? Saya Bu. Baik, yang sudah siap coba kumpulkan, satu orang aja kumpulkan nak. Kumpulkan semuanya nak, bawa ke depan nak ya. Satu orang aja kumpulkan ya, antar ke depannya nak ya. Terima kasih anak ya. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Minggu semalam sudah Ibu suruh kalian membaca buku di rumah. Jadi di sini siapa yang bisa menjawab apa itu interaksi disosiatif? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Turunnya. Coba anak Ibu Erni. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat berlawanan atau merupakan cara berjuang untuk melawan kelompok lain atau orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Jenis interaksi sosial di sini ada 3 bentuk. Siapa yang bisa menjawab? Kalau memang sudah membaca buku, angkat tangannya. Saya Bu. Saya Bu. Rajin semua. Coba anak Ibu ini silakan dijawab. Persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Baik, ada 3 jawabannya baik. Tepuk tangan. Tadi kan ada 3 bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama tadi apa nak? Persaingan. Yang kedua? Pertentangan. Yang ketiga? Kontroversi. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai persaingan? Persaingan adalah interaksi sosial yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan pelakunya, persaingan dibedakan menjadi 2, yaitu persaingan individual, pribadi, persaingan kelompok. Bagus, tepuk tangan.
daripada persaingan. Ayo, siapa yang bisa menjawab 3 fungsi persaingan? Angkat tangannya. Rame juga ini ya, bagus. Coba anak Ibu Cindy, silakan dijawab. Yang pertama, menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif. Yang kedua, mewujudkan suatu keinginan atau dorongan motif. Yang ketiga, mewujudkan pembagian kerja yang efektif. Bagus, tepuk tangan buat anak. Bagus, kita lanjutkan. Di sini ada bentuk-bentuk persaingan. Nah, ada 4 persaingan. Yang pertama persaingan ekonomi. Yang kedua persaingan sosial. Yang ketiga persaingan budaya. Yang terakhir persaingan kelas. Bagus. Di sini adalah mengenai persaingan. Sekarang kita lanjut bentuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Persaingan sosial. Salah. Pertentangan. Tadi kata kawan kita si Olive yang kedua persaingan. Salah apa benar? Salah. Iya, yang pertama tadi persaingan. Yang kedua apa sayang? Pertentangan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan mengenai pertentangan? Angkat tangannya. Coba dijawab nak. Pertentangan adalah interaksi sosial di mana setiap individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan masing-masing dengan jalan menekan pihak lawan yang disertai kekerasan, intimidasi atau ancaman. Bagus, tepuk tangan buat kita. Baik, semalam kalian sudah membaca buku di rumah. Ada berapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertentangan? Ada 4. Yang pertama, Perbedaan antara individu-individu. bagus. 1. Yang kedua, ayo berlomba nih, bagus nih. Miftah dulu. Perbedaan kebudayaan. Bagus. Yang ketiga, Perbedaan kepentingan ekonomi, politik, dan program. bagus. Yang keempat, Sosial yang berlangsung yang laki-laki dulu. Ayo berlomba ini. Nampak kali kamu belajar rumah. Yang laki-laki dulu deh sekali ya. Yang laki-laki. Perubahan sosial yang berlangsung cepat dan sebagainya. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Berikutnya, di sini akibat daripada pertentangan nak. Ada beberapa akibatnya. Ada berapa nak? 5. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Masa sih ada berapa nak? 5. Belum betul ada berapa? 5. Bagus. Harus tetap percaya diri dengan jawaban yang benar ya. Dari buku kode seperti ini tetap bertahan dengan jawaban 5. Iya betul. Ada 5 akibat daripada pertentangan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Semua terus-terusan mau menjawab. Ini ada satu siswa kita ini yang nggak mau menjawab dari tadi. Teresia. Ini Teresia dari tadi belum pernah menjawab ini anak ya. Gimana kira-kira kamu kawan kamu ini? Dia pengaruh. Baru ya? Nanti gara-gara bodoh, bukan? Gara-gara pemalas? Bukan. Ini pintar Teresia atau bagaimana? Pintar. Tapi dari tadi nggak pernah ibu dengar dia menjawab. Dari kemarin-kemarin baru perhatikan si Teresia diam aja terus. Teresia bisa kira-kira menjawab nak? Bisa, Bu. Bisa, bagus. Memang pendiam ya orangnya ya nak? Baik, silakan dijawab nak. Akibat pertentangan: 1. Hancur atau hilangnya harta benda atau kekayaan, bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, atau jika terjadi perang antar kelompok. 2. Terjadi dominasi dan takluknya salah satu pihak yang saling bertentangan. Ini terjadi jika kekuatan tidak seimbang. 3. Jika pertentangan terjadi dalam suatu kelompok atau inter, akan menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan kelompok. 4. Bagus. Bertambah kuatnya solidaritas kelompok, yaitu munculnya sikap rela berkorban demi keutuhan kelompok. 5. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Bagus. Tepuk tangan buat Teresia. Baik, di sini mau jelaskan sedikit nak ya. Kalau kita itu, terus ini khusus untuk Teresia
sini, lengket di sini. Nah, lengket kesedap di sini nih ilmunya nih. Kita nggak akan bisa tahu kan, Nak, kalau kita pintar atau tidak. Ternyata tadi penjelasan dari kawan-kawan Teresia pintar kok. Bagus. Kita sekarang melanjutkan ke jenis yang ketiga. Apa yang ketiga sayang? Kontroversi. Baik, siapa yang bisa menjelaskan yang ketiga ini? Anak ibu ini enak sekali. Ini 11-12 sama Teresia ini ya. Oke, Clarissa, silakan Clarissa. Kontroversi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan, pelanggaran atau pertikaian. Contohnya, pertumbuhan penduduk yang cepat dan singkat jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentu akan menimbulkan masalah sosial. Bagus jawabannya. Berikan dulu tepuk tangan buat Teresia yang ini. Baik, di sini kita sudah mempelajari materi kita. Jadi kita sudah mengetahui ya Nak ya, apa saja manfaat daripada materi kita ini. Di sini kita bisa mengetahui ada beberapa bentuk daripada interaksi sosial disosiatif. Itu yang pertama tadi ada dia persaingan, yang kedua tadi ada pertentangan, yang ketiga ada apa Nak? Kontroversi. Jadi di sini semoga nanti pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khusus bagi kalian. Jadi kalian bisa membedakan mana yang baik untuk kalian, mana yang tidak baik. Bagus, kita lanjutkan lagi ya Nak ya. Kalau mau presentasi nanti ke depan, kalian itu harus penuh dengan percaya diri ya Nak ya. Kalian juga harus aktif. Semua peserta di dalam kelompok harus aktif. Karena teknik penilaian ibu itu keaktifan kalian di dalam kelompok dan hasil presentasi yang bagus. Ini akan ibu nilai sekali nih ya. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Jangan ada 1-2 orang aja yang bekerja, yang lain terima bersih. Ini nilai pribadinya nanti kurang, nilai individu nanti kurang ya Nak ya. Harus semuanya aktif. Bagus. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, seperti minggu yang semalam kita akan lanjutkan kelompok yang minggu semalam ya Nak ya. Silakan sekarang ambil posisinya, posisi tempat duduknya seperti minggu semalam. Silakan Nak. Baik anak-anak, di sini ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian harus mengerjakannya berdasarkan diskusi. Harus kompak semuanya bekerja ya Nak ya. Harus semuanya aktif. Ini untuk kelompok 2, ini tadi udah untuk kelompok 1 ya Nak ya. Iya. Ini untuk kelompok 3. Nih, ini kalian kerjakan. Ini di LKPD ini juga dikerjakan Nak ya, karena ada situ lembar jawabannya udah ibu sediakan ya. Langsung jawab ya. Iya, langsung dijawab aja. Iya, langsung dijawab. Kalian diskusikan dulu semua setiap kelompok. Ya Bu. Nah, perhatikan gambarnya, karena gambar untuk satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak sama. Nah, yang pertama dulu tulis nama kalian Nak, nama anggota, nama peserta di dalam kelompok tersebut. Karena di sini kan sudah ibu buat ini untuk kelompok 3 kan sayang. Nah, kalian ini ada 4 orang, di sini ditulis nama kalian 4 orang. Oke. 10 menit ya Nak ya mengerjakannya ya. Tapi kalau ada nanti yang selesai sebelum 10 menit bisa dikumpul ya, itu dapat nilai plus itu nanti. Yang 2 kelompok mengumpulkan, contohnya kan kelompok 1 sudah siap sebelum 10 menit bisa dikumpulkan Nak ya. Tapi ingat Nak, jangan karena ibu sendiri bilang sebelum 10 menit siapa duluan siap itu mengumpulkan, berlomba mengumpulkan, sehingga hasil diskusinya nanti tidak baik. Jadi memang harus bagus semua dikerjakan ya. Jangan gara-gara ada nilai plus aku baca ini ada tidak menanyakan.
saja kalau berdebat dalam diskusi. Memberikan masukan-masukan ya, ide-ide ataupun tanggapan-tanggapan itu sah-sah saja. Bu, saya mau bertanya Bu. Apa itu nak? Mengenai apa nak? Jawaban nomor 2 Bu, ini jawabannya tak terbatas atau satu jawaban aja Bu? Untuk soal nomor 2. Oh, kalau soal yang ini, apa yang akan kalian lakukan jika interaksi sosial tersebut terjadi di lingkungan kalian? Jelaskan. Ini tidak terbatas, bebas. Bisa banyak. Kalaupun ada 5 kalian, 5 beda pendapatnya boleh. Tidak terbatas kalau ini nak, bebas kerjakannya ya. Karena ini di lingkungan kalian. Kan belum tentu di lingkungan desanya si Ganteng sama si Teresia sama kan? Boleh. Yang penting diskusinya bagus. Lebih dari 1-2 tidak masalah, tidak terbatas. Soal yang lain paham nak? Paham Bu. Baik. Anak ibu dirapikan dasinya, udah agak kendor dasinya, dirapikan nak? Kalau rapikan cantik dia ya kan nak? Pernah nggak ini kira-kira terjadi di kampung kalian? Tidak. Oh, pernah juga. Itu kira-kira mau di kampung kalian? Ya demo untuk pemerintah apa berantem ini kan? Tapi kalian ini apa di sekarang ini? Berantem. Tapi di sekolah kan belum pernah kan? Waktu di SD gitu belum pernah kan? Baik. Lanjutkan. Di baliknya kan masih ada yang tempatnya nak? Iya masih ada maaf.
surga. Dampak negatif kan ini dampak negatif. Iya. Udah. Sudah ada yang sudah siap? Sudah Bu. Kelompok 3 sudah siap? Sudah Bu. Baik, kalau memang sudah ada yang sudah siap, biar kita presentasikan. Kelompok 1, kelompok 2 sudah siap? Baik, masih ada waktu karena tadi waktu kita 10 menit. Masih ada waktu ini, masih ada sekitar 2 menit lagi waktunya. Kelompok 2 soal nomor berapa sekarang, Nak? Menerima Bu. Nomor 5 Bu. Soal terakhir? Iya Ya Bu. Bu. Bagus. Kalau kelompok 1? Nomor 4. Waktu tinggal 2 menit ya. Kelompok 1 coba bawa dulu ke sini sebelum kalian presentasikan. Ibu perhatikan dulu biar tahu. Tadi kan Ibu bilang ada penambah nilai bagi yang udah siap. Coba bawa aja ke sini sampai presentasi. Kelompok 3. Waduh, karena tadi ceritanya 5 soal. Oh, tercetus sibuknya deh kelompok 3. Kelas yang lain yang ada pembagian 5 kelompok ya. Baik, ini waktunya sudah habis. Sudah 10 menit. Kelompok 3 sudah siap. Yang lain sudah siap kan, Nak? Sudah Bu. Sudah. Kelompok 5 dan kelompok 2 tadi sudah siap. Kelompok 1 sudah siap juga? Sudah Bu. Baik, kita presentasikan maju ke depan. Setiap kelompok silahkan mewakili 2 atau 3 orang boleh ke depan. Kelompok siapa duluan maju ke depan, Nak? Baik, bagus. Kelompok 3 sesuai tadi dengan pesan yang pertama tadi Bu bilang, penilaian yang duluan siap dapat kalian ya. Maju sini saya. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota Daniel, Resya, Nesya, Olive. Adapun soal dari kelompok 3 kami yaitu mengenai tawuran antar kampung. Sebutkan dan jelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif apakah yang terdapat pada gambar di atas. Jawabannya adalah disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggarkan solidaritas beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan jika interaksi sosial tersebut terjadi di lingkungan kalian? Jelaskan, yaitu menyelesaikan masalah secara aman dan damai, tidak usah dengan kekerasan. Yang ketiga, apa pengaruh interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial, yaitu pertentangan, kontravensi, persaingan, intimidasi. 4. Apa dampak positif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? 1. Produktivitas suatu wilayah akan meningkat karena masuknya teknologi tepat waktu. 2. Adanya peningkatan penduduk produktif yang dapat budaya guna di dalam yang membutuhkan tenaga kerja. 5. Apa dampak negatif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? 1. Daerah yang sudah maju akan
kapasitas wilayahnya. 2. Modernisasi kandang lama, menghapus budaya asli sehingga tradisi lama dihilangkan. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Saya ingin bertanya, apa penyebab terjadinya konflik pada suatu kelompok? Apa? Mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2, yaitu dari Clarissa. Yang pertanyaannya adalah, apa penyebab terjadinya konflik pada suatu kelompok? Jawabannya adalah 1. Perbedaan pendapat, kepentingan antara dua kelompok atau lebih. Yang kedua, karena emosi yang tidak terkendali pada usia remaja. Apakah jawaban kami sudah dapat dipahami oleh kelompok 2? Terima kasih. Apakah dari kelompok yang lain ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, berhubung karena kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan, kita berikan tepuk tangan keluar. Kelompok yang selanjutnya dari baik, kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang mau pilih aja, 3 orang aja nak ya, 3 orang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota yang pertama yaitu Cindy, yang kedua Aris, yang ketiga Evita, yang keempat Evata, yang kelima Gita. Adapun soal dari kelompok kami, materi interaksi sosial disosiatif yang mengenai gambar perlombaan tarik tambang dan perlombaan lari. Pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif apa yang terdapat pada gambar di atas. Yang pertama yaitu gambar secara berkelompok, yaitu lomba tarik tambang. Dan gambar yang kedua perlombaan secara individu, yaitu lomba lari. Karena lomba tarik tambang dilakukan secara berkelompok dan memiliki tujuan yang sama. Lomba lari ialah bentuk interaksi sosial yang berupa sikap lari yang kencang agar dapat meraih tujuan. Soal yang kedua yaitu, apa yang akan kalian lakukan jika interaksi sosial tersebut terjadi di lingkungan kalian? Jelaskan. Akan mengikuti interaksi sosial tersebut terjadinya suatu persaingan antara manusia dan manusia lain yang akan saling membutuhkan. Soal yang nomor 3, apa pengaruh interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Jawabannya, interaksi yang bisa menyebabkan konflik disebut dengan interaksi sosial disosiatif. Bisa menjurus pada adanya konflik atau masalah yang justru menimbulkan kerenggangan dalam berinteraksi. Jadi dapat dikatakan bahwa disosiatif merupakan interaksi sosial yang lebih mengarah pada hal yang negatif atau perpecahan. Soal nomor 4, apa dampak positif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Jawabannya, bisa menjadi sarana dan prasarana di Indonesia. Terbentuk solidaritas dalam masyarakat, menimbulkan kerjasama dalam masyarakat. Soal nomor 5, apa dampak negatif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Jawabannya, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Adanya perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi. Adanya suatu perasaan yang kuat setelah dibawa individu terikat pada kelompok yang bersangkutan. Adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Saya Bu, saya dari kelompok 3 yang bernama Daniel ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Soalnya adalah, kenapa lomba sering diadakan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Daniel dengan soal, kenapa lomba sering diadakan? Jawaban dari kelompok kami, untuk mencari bakat dan mengembangkan potensi diri. Apakah jawaban kami sudah dapat dimengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada dari kelompok 2. Indonesia dari kelompok 2 ingin mengajukan
tujuan dari perlombaan tersebut? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Teresia. Pertanyaannya, apakah tujuan dari perlombaan? Jawaban kami yaitu mencari juara dan mendapatkan hadiah. Jawaban kami sudah dapat dimengerti? Sudah. Dan apakah ada yang ingin memberi pertanyaan lagi? Tidak. Jadi kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan tepuk tangan keras. Silakan Nak. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Perwakil. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami 1. Herni, 2. Claresia, 3. Teresia, 4. Mikta, 5. Ganteng. Adapun soal materi interaksi sosial disosiatif mengenai kontravensi sesama rekan kerja. Sebutkan dan jelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif apakah yang terdapat pada gambar di atas. Kontraksi dan konflik, tindakan penghasutan dan provokasi yang terjadi di daerah konflik, seolah-olah menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki orang lain, mencercak, memfitnah dan melempar beban pembuktian kepada pihak lain. 2. Apa yang kalian lakukan jika interaksi sosial tersebut terjadi di lingkungan kalian? Jelaskan. 1. Menciptakan suasana positif. 2. Menerima perbedaan karakter. 3. Hindari perilaku emosional. 4. Berkomunikasi dengan santun. 5. Ketahui apa yang penting bagi orang lain. 6. Berikan kritik dengan cara yang benar dan santun. 7. Dahulukan dukungan dari pada kritik. 3. Apa pengaruh interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Pengaruhnya adalah 1. Terjadinya kompetensi atau bisa disebut persalinan merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif. 2. Adanya kontraversi. 3. Konflik antara sosial. 4. Apa dampak positif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa interaksi dengan orang lain. Terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang berpihak. Hubungan sosial antara 2 atau lebih kelompok sosial berbeda dengan terintegrasi lebih karena timbulnya ketidakkawanan yang tinggi. Apa dampak negatif interaksi sosial disosiatif pada gambar di atas dalam kehidupan sosial? Dampak negatifnya adalah dapat membawa pengaruh buruk bagi kehidupan, adanya perasaan takut terhadap suatu golongan atau kelompok yang dihadapi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Ada pertanyaan Nak? Ada, Bu. Baik, silakan dari kelompok 1. Ibu, saya dari kelompok 1 mewakili yang bernama Evata ingin bertanya, bagaimana sikap kita menanggapi perbedaan pendapat? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Evata. Bagaimanakah sikap kita menanggapi perbedaan pendapat, menerima pendapat orang lain dengan lapang dada, dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain? Apakah jawaban kami sudah dapat dipahami? Sudah. Demikian jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk Nak. Jadi ini sudah ada 3 kelompok kamu yang maju ke depan untuk presentasi. Bisa Ibu katakan ketiga kelompok ini semuanya hasilnya bagus. Sesuai yang Ibu harapkan. Karena di dalam berdiskusi juga kalian itu sudah semuanya aktif. Tidak seperti minggu-minggu kemarin, ini sudah makin bagus. Jadi di sini tidak ada
yang bagus, siapa yang tidak bagus, karena ketiga-tiga kelompok ini sudah bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, kita sudah selesai diskusi. Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada Bu, saya. Baik, Evita, coba silakan apa kesimpulan kita, Nak? Interaksi sosial disosiatif adalah proses interaksi yang cenderung yang membawa kelompok ke arah pemecahan dan merangkapkan solidaritas kelompok. Baik. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif ada 3, yaitu 1 persaingan atau kompetensi, 2 intervensi, 3 pertentangan, pertikaian atau konflik. Baik, bagus jawaban yang diberikan teman-teman. Baik, di sini kita sudah selesai membahas, sudah ada kita dapat kesimpulan yang dijelaskan tadi sama kawan kita si Evita. Jadi di sini Ibu akan membagikan post test kita. Ini dikerjakan pribadi-pribadi. Dikerjakan pribadi-pribadi. Ini waktunya hanya sedikit aja. Soalnya ini pilihan berganda. Ini penilaiannya pribadi-pribadi ya. Tidak boleh diskusi, tidak boleh diskusi. Biarlah tempat duduknya seperti kelompok aja, nggak usah kita balikkan lagi. Ini kerjakan, tulis namanya, kelasnya, bidang studi anak ya. Ya Bu. Tulis namanya nanti di sini yang Miftah ya. Ini prosesnya. Karena soalnya pun hanya sedikit, jadi jawabannya pun harus cepat selesainya ya Nak ya. Ya Bu. Baik, ini dikerjakan dengan teliti. Walaupun itu pilihan berganda, betul-betul baca soalnya baru dijawab. Karena kok pilihan berganda ini terkadang banyak opsinya hampir-hampir mirip jawabannya Nak, tapi ada jawaban yang paling benar. Pilihlah jawaban yang paling benar. Waktunya hanya 5 menit. Ini Epatas ya. Kita udah siap Nak? Udah. Ini si Ganteng siap juga? Udah. Clarissa? Sudah hampir siap ini semuanya. Ini kalian si Olip siap juga? Nesya? Nomor 5. Daniel siap? Ini waktunya nggak lebih dari 5 menit ya Nak ya. Kalau memang sudah siap, biar kita periksa langsung, biar tahu hasilnya siapa yang remedial, siapa yang tidak.
Siapa yang sungguh-sungguh tadi mendengarkan materi kita? Siapa yang sungguh-sungguh sudah belajar di rumah? Di sini akan kelihatan. Baik, waktunya sudah selesai. Siap kan, Nak? Ya, Bu. Baik. Hasil lembar jawaban kamu itu coba berikan ke teman sebelah kamu ataupun di depan kamu, boleh. Ya, kita koreksi bersama. Baik. Ditulis namanya, ditulis nama pengoreksi di bawah ya. Ditulis nama pengoreksi di bawah. Sudah? Baik, sudah ditulis nama pengoreksinya, Nak? Sudah. Ya, kita koreksi bersama ya. Untuk soal nomor 1, jawabannya optionnya bagian B. Baik. Nomor 2, jawabannya A. Amat baik. A, si amat ya. Nomor 3, jawabannya C. Cantik. Ingat, bukan si ganteng ya. Di kelas kita namanya nggak ada si ganteng, si cantiknya belum ada. Nomor 4, jawabannya D. Durian. Nomor 5, jawabannya A. Sudah? Kalau sudah siap kamu koreksi, ditulis benar berapa, salah berapa. Kalau sudah kamu tulis, kembalikan lembar jawaban itu kepada pemiliknya masing-masing. Kasih sama temannya, Nak. Ya, kembalikan ya. Jadi, di sini mau Ibu tanya, sudah dipegang kan lembaran jawaban masing-masing? Sudah. Coba angkat tangannya siapa yang benar semuanya. Bagus. Angkat tangannya. Siapa yang salah 1? Ada 3 orang. Ada yang salah 2? Tidak, Bu. Bagus. Berarti nilainya semuanya tuntas ini. Bagus hasilnya, bagus. Silakanlah hasilnya kumpulkan ke depan biar nanti di rumah Ibu bisa memasukkan ke daftar nilai Ibu. Bagus. Berhubung soal proses kita ini bisa dikatakan semuanya tidak tuntas, cuma 3 orang yang salah 1, yang lebihnya tadi benar semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang soal sudah selesai kita kerjakan, maka kita akan melanjutkan. Jadi materi kita sudah selesai, pembelajaran kita juga hari ini sudah selesai. Jadi bisa kita simpulkan mengenai interaksi sosial disosiatif ini, dia itu lebih mengarah kepada perpecahan ya, Nak ya. Jadi walaupun itu materi kita, Ibu harapkan tadi juga dari soal-soal LKPD, poster sudah Ibu bagikan. Dari materi ini kita harus bisa mengambil dari segi positifnya. Jadi kita itu harus bisa menerapkan diri kita, membawakan diri kita kemanapun kita, selalu menjadi yang terbaik. Jangan kita menjadi pembuat perpecahan di kelompok lain. Kalau kamu datang ke sekolah, jangan mau berantem. Jangan. Kalau ada pun orang berantem di kelompok sana atau kelas yang lain, kamu bisa memisahkan. Kalau tidak bisa terpisahkan lagi, maka kamu bisa melapor kepada guru. Nah, jadi itulah manfaat daripada materi kita ini. Untuk minggu depan kalian itu membaca buku mengenai lembaga sosial yang ada di buku IPS pegangan ya, halaman 96. Jadi minggu depan kita pertemuan lagi. Jadi kalian itu sudah enak nak belajarnya seperti yang tadi kan. Kalian sudah membaca di rumah, jadi di sekolah pun kita enak menerangkannya. Jadi gampang kamu untuk mengerti.
Ingat ya nih, membaca buku di rumah ya nak? Ya, Bu. Bagus. Setelah kita sudah selesai, kalian coba ambil posisi duduknya seperti semula. Pindah ke tempat semula nak ya, jangan berbentuk kelompok lagi. Silahkan nak. Angkat bangkunya, diangkat ya nak ya. Baik, kita sudah selesai, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi ibu harapkan nak, kalian itu tetap menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan agar imun tubuh tetap terjaga, tetap juga menjaga protokol kesehatan. Jadi di sini sebelum kita berdoa pula, kita akan membuat yel-yel seperti biasanya. Baik, biar kita tetap semangat, mari kita menyambut yel-yel pulang kita. Silakan berdiri. Mari. IPS, IPS, siswanya, sehat, semangat, luar biasa. Bagus, harus tetap semangat agar tercapai semua cita-cita kalian. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita nanti tetap dalam keadaan sehat. Didoakan jalan pulang kita aman, mulus sampai di rumah. Didoakan juga orang tua kita di rumah tetap sehat dan panjang umur, dilimpahkan rezeki yang banyak, agar segala kependidikan kamu nantinya, sekolah kami dengan perguruan tinggi, mencapai cita-cita kamu. Rezeki orang tua tetap ada untuk sekolah kalian masing-masing. Ingat ya nak ya? Iya, Bu. Kebanggaan orang tua itu terletak kepada kalian. Baik, silakan doanya dipimpin oleh anak ibu Miftah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan pulang.